Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa, aku mau share kegiatan keseharian aku lagi nih. Nah, ini aku diawali dengan mau bikin stok bumbu dasar putih ya teman-teman. Ini aku udah kupasin bawang merah sekitar 900 graman. Jadi kalau bumbu dasar putih itu biasanya 2:1. Nah, kalau untuk bawang putihnya sendiri di sini aku bulatin aja 500 gram. Nah, teman-teman biasanya nih suka stok bumbu kayak gini nggak sih? Aku sih kaum yang mageran buat ngupas-ngupas bawang, jadi memilih untuk menyetok bumbu dasar aja. Biar apa? Biar masaknya lebih ringkes, lebih satset dan lebih menghemat waktu. Ya maklum lah ya, aku kan punya balita. Jadi kalau lama-lama di dapur tuh kayaknya gimana gitu, maunya cepat-cepat aja. Nah, kalau di sini aku menghaluskannya selalu pakai air ya teman-teman. Kenapa? Karena biar nggak terlalu banyak pakai minyak gorengnya. Selain ngurangin minyak juga ya biar hemat juga lah ya. Nah, kalau teman-teman punya chopper, ini enak banget pakai chopper yang Mitoshiba gitu. Dia nggak perlu berulang-ulang, kayaknya langsung muat karena kapasitas yang gede itu kayaknya gelasnya tuh gede banget. Aku sih ngeliat punya mamah tuh kayak gitu sama punya kakakku. Nah, karena aku adanya blender, jadi yaudah aku tambahin air dan bertahap aku blendernya. Oh iya, aku tadi lupa masukin kemiri. Itu harusnya juga pakai kemiri ya teman-teman. Kalau ukurannya sekilo gini, kemirinya bisa sampai 10 butir kemiri yang utuh. Terus kalian sangrai dulu, baru kalian blender bareng. Nah, ini aku pakai wajan yang besar ya. Sembari nunggu bumbu dasar putihnya tanak, aku nyambi lagi mau buat stok sambal bawang. Nah, waktu itu ada yang nanyain, "Kak, mana resepnya?" Ini ya teman-teman, resep sambal bawang yang biasa aku stok ya. Jadi 300 gram bawang merah, 200 gram cabai rawit atau cengek nih yang kayak gini. Usahain bahannya yang seger-seger ya. Dan yang terakhir 100 gram bawang putih. Jadi 321, intinya 3 bawang merah, 2 cabai dan 1 bawang putih. Kalian tinggal mix aja untuk rasionya mau bikin berapa banyak gitu. Kalau aku biasanya kayak gitu. Nah, karena mau bikin sambal kan nggak enak ya kalau di blender, jadi aku memilih untuk di chopper teman-teman. Nah, kalau blender yang aku pakai kan ini blender dari Philips ya teman-teman. Ini tuh choppernya dijual terpisah ya. Enak banget sih choppernya. Cuman kekurangannya terlalu kecil aja sih. Cuman menurut aku daripada beli satu set chopper lagi, mendingan beli chopper tambahan kayak gini. Jadi blendernya tetap kepake dan lebih murah. Nah, ini step yang pertama, aku halusin bawang putih dan cabenya dulu. Karena ini masuk duluan gitu teman-teman, ditumis dulu sebentar, baru nanti sisanya numis bareng sama si bawang merah. Kemudian lanjut aku chopper si bawang merah. Udah deh, kalian boleh chopper kasar atau chopper halus, disesuaikan dengan selera aja ya teman-teman. Nah, kalau mau bikin stok sambal, biasanya kuncinya itu minyaknya harus cukup banyak ya. Nggak banyak banget sih, maksudnya jangan terlalu sedikit gitu teman-teman. Nah, step pertama ini aku tumis dulu cabai dan bawang putihnya sebentar, baru dikasih jeda gitu loh. Habis itu baru masuk si bawang merah. Nggak tahu resepnya sih kayak gitu teman-teman. Aku dapat resep ini dari YouTube juga. Aku tapi lupa karena udah sering banget recook dan udah nggak buka lagi videonya lagi. Pokoknya resep sambal bawang tuh yang sering aku pakai seperti ini. Jadi ini 2 kompor langsung jalan sekaligus ya teman-teman. BTW ini wajan yang kemarin aku review ini enaken banget. Recommended banget karena banyak juga yang nanya, bahkan teman-teman aku kan juga pasang story di WhatsApp gitu teman-teman, itu pada nanyain ini worth it nggak, ini bagus nggak wajan Harden ini. Menurut aku dengan harga segitu, dengan kualitas lokal SNI itu bagus banget sih menurut aku. Jadi ini bakal jadi wajan favorit aku, salah satu wajan favorit aku yang bakal sering nongol di channel YouTube aku sih. Jadi kalian jangan bosen ya kalau aku pakai wajan ini mulu atau pakai wokpen bolde yang udah buluk itu mulu. Karena kalau udah enak, udah nyaman dipakai walaupun warnanya udah nggak estetik lagi, ya udahlah ya pakai aja. Ini yang wajan bolde ini aku pakai udah lama banget loh teman-teman, sekitar 4 tahunan ada.
Lanjutin aku masukin seasoning ya. Untuk sambelnya cuma pakai garam, kaldu jamur, dan pakai brown sugar. Kalau kalian ada gula Jawa itu lebih enak lagi sih. Tapi karena aku nggak ada, jadi ya udah aku pakai brown sugar aja. Tadi itu aku ngerasa kayak minyak numis sambelnya ini kurang ya. Jadi tadi aku tambahin lagi sedikit. Numis sambel nih nggak perlu lama-lama teman-teman, sekitar 10-15 menit aja aku rasa cukup. Karena ini mau aku diemin dulu, nggak mau langsung aku masukin ke wadah, kayak bisa didiemin setengah hari gitu, jadi biar tanak. Nah ini dia hasilnya, udah aku packing, masukin ke plastik es mambo gitu teman-teman, es lilin. Aku ikat, aku masukin lagi ke plastik ziplock kayak gini biar dia rapi, biar nggak berceceran gitu nanti di kulkasnya. Nah ini tuh lumayan banget, bisa tahan sampai sekitar 3 bulan. Aku pernah stok kayak gini teman-teman. Jadi kalau mau makan ya udah tinggal ambil aja sambelnya, tinggal turunin ke chiller. Terus kalian juga bisa angetinnya taruh di rice cooker aja. Kalau aku biasa sih kayak gitu ya. Nah lanjut kembali ke bumbu dasar putih. Bumbu dasar putihnya tadi kan aku pertama tumis langsung ya, jadi mengurangi si kadar airnya dulu. Terus aku tambahin garam biar dia cepet keluar kadar airnya gitu. Terus baru deh nih aku rasa nih kayak udah mulai tanak. Terus aku baru tambahin si minyak gorengnya. Jadi nanti nggak kelamaan gitu numisnya. Kita bikin susut dulu kadar airnya, baru ditambahin minyak pelan-pelan. Masak sampai tanak ya teman-teman. Nah ini udah jadinya kayak gini. Aku masukin juga ke plastik es lilin gini, biar nanti kalau udah di freezer kan gampang ambilnya satu-satu. Ini dapetnya lumayan banget, ini banyak banget teman-teman. Ini bisa kepake 1 bulan, bahkan 2 bulan bisa. Dan ini aman-aman aja sih, selama kulkas kita dingin dan kita nyimpennya bener, ini nggak masalah sih dan nggak mempengaruhi rasa. Karena aku bikin stok bumbu ini sekitar H-4 Ramadan ya teman-teman, jadi aku memilih nggak masak. Aku mau me time, mau makan bihun sama sayur dan proteinnya telur. Ini sayurnya di sini aku pakai ceciwis karena yang ada di kulkas sayurnya ceciwis aja, sawinya nggak ada, jadi ya udah. Nah kalau anak aku makan apa sama makan bihun juga, cuman kayak bumbunya itu aku kurangin gitu teman-teman. Nah BTW udah mulai kelihatan ya cuaca bulan Ramadan ini kan pasti terik banget tuh, lihat ya, terik banget di luar. Ini tuh sekitar jam 2-an gitu deh teman-teman. Tuh lihat aku lagi jemurin kain lap gitu sih, karena kebetulan cucian baju aku udah pada beres semua. Ya udah aku mau nyuci kain lap-lap gitu. Jadi nanti udah pada beres semua. Teman-teman gimana nih, udah pada nyicil kerjaan rumah apa belum? Ayo tulis di komen ya. Kalau aku sih ya nyicil sebisanya aja, nggak mau terlalu ngoyo. Lanjut, aku mau bikin stok lauk lagi teman-teman. Pokoknya aku tuh stoknya tuh yang gampang-gampang aja sih bikin stok lauk. Kayak kemarin aku udah buat ayam goreng serundeng. Nah ini sekarang mau bikin ebi furai. Udangnya ini aku kerat-kerat dulu bagian dalamnya ya teman-teman, supaya nanti dia bisa berdiri tegak. Nah aku bikin ebi furainya ini ala aku ya teman-teman. Jadi jangan dijudge atau gimana-gimana, karena biasanya tuh aku bikin kayak gini kalau lagi mager gitu teman-teman. Di sini pertama udangnya tadi kan udah aku kupas sebelum masukin ke freezer. Nah setelah itu aku kasih marinasinya cuma pakai kecap asin aja nih teman-teman. Kan kadang ada yang bikin juga dilumurin pakai jeruk nipis dulu gitu. Kalau aku sih enggak ya, karena kalau kata Chef Arnold nih yang aku tahu, kalau kalian udangnya segar ngapain dikasih jeruk nipis gitu katanya, kecuali udang kalian nggak seger baru kalian kasih jeruk nipis. Jadi ya udah, karena aku ngerasa udangnya segar, jadi ya udah langsung aja aku marinasi. Setelah tadi dikasih kecap asin, diemin sebentar aja sih, nggak usah lama-lama. Langsung aku tepungin pakai tepung bumbu serbaguna. Nah tepung bumbu serbaguna mereknya bebas, mau Kobe mau Sasa. Kebetulan aku yang ada stoknya itu Sasa, karena seperti biasa aku beli yang selalu promo aja. Jadi nggak harus pakai brand yang sama terus. Setelah itu ini aku balurin ke dalam kocokan telur. Nah ini biar cepet aku langsung balurin kayak gini temen-temen. Kalau yang bener tuh harusnya satu-satu, jadi dipegang di bagian ekornya biar bagian ekornya tuh tetap bersih gitu loh temen-temen. Tapi karena ini tadi aku mulainya itu sekitar jam 3 sore, jadi ya udah dong aku buru-buru, takut keburu nanti Pak Su pulang, aku malah kerjaan aku belum beres semua. Udah habis itu aku tadi coating lagi pakai bumbu serbaguna lagi biar ngeresep gitu loh rasanya, biar gurihnya sampai dalam.
Udah deh, habis itu dikasih tepung panir. Segampang itu teman-teman. Nah kan kita tadi lumpuhin ini semua ya. Nanti sebelum dikasih tepung panir kita bersihin lagi bagian udangnya pelan-pelan, bagian ekornya, biar ujungnya itu bagian ekornya tetap cantik. Nah teman-teman biasanya stok makanan apa nih? Kalau aku tuh yang bener-bener gampang-gampang aja. Yang udah aku stok ini untuk saat ini baru ayam goreng serundeng dan ebi furai. Nanti rencananya mau bikin stok chicken katsu, terus juga mau bikin stok apa ya namanya calamari, cumi, kayak gini juga prosesnya, cuma cumi-cumi nanti. Terus ada lagi apa ya aku lupa, ati ampela serundeng juga sama kayak ayam serundeng, cuma aku ganti jadi ati. Nah ini dia, alhamdulillah udah beres teman-teman. Ini aku pakai udangnya sekitar setengah kilo ya teman-teman, jadinya cuma segini, kelihatannya sedikit banget ya, setumpukan gini aja. Tuh ekornya aku bersihin sedikit-sedikit jadi kelihatan cantik deh ekornya. Nah kalau kalian kulkasnya sempit kayak aku, sama kayak aku, bisa banget solusinya pakai ziplock kayak gini teman-teman, biar gampang, biar gak makan tempat. Karena kalau pakai storage gitu udah pasti gak muat buat nyetok makanan yang lumayan banyak gitu loh teman-teman. BTW aku stok-stok kayak gini tuh terinspirasi dari salah satu akun YouTube-nya Dila Sina, Mbak Dila. Itu dia bener-bener nyetoknya banyak banget dan kulkasnya juga gede jadi enak. Nah kalau aku karena kulkasnya kecil jadi ya udah aku pakainya ziplock aja. Lanjut, ini tuh video lalu yang udah pernah aku share di Instagram ya, tapi belum aku masukin ke YouTube. Aku tuh lagi suka banget stok yang namanya pisang coklat ya teman-teman. Nah ini tuh sebenarnya yang isi nangka ini trial ya teman-teman. Aku cobain, kali aja enak atau kali aja Pak Su cocok. Ternyata Pak Su kurang cocok, jadi aku aja yang makan. Nah selain isian nangka, isian pisang coklat, aku juga bikin isian keju coklat teman-teman. Kejunya dipotongnya semua sesuai dengan selera aja lah ya. Nah ini aku cuci tangan dulu sebelum, pokoknya kalau yang beraktivitas dengan masak-memasak rajin cuci tangan deh. Nah ini tuh banyak banget yang nanyainnya teman-teman, mungkin ada yang belum tahu juga. Ini tuh kulit lumpia dari Vina ya teman-teman, itu frozen. Enaknya tuh frozen gini, jadi bisa di stok gitu, kapan aja kita mau bikin ada. Ini aku beli salah ukuran, ini beli yang 12,5 cm kali 12,5 teman-teman. Harusnya beli yang gede yang isinya 40. Itu enak banget kalau yang gede. Aku ambil satu persatu terus masuk ke tupperware gini karena cepet kering ya kulitnya. Nah untuk isiannya ini aku pakai selai coklat aja yang ada di pasar, di toko kue gitu. Selai coklat harganya 8.000 seperempat kilo dan ternyata coklatnya enak dong. Aku nggak tahu nama mereknya apa, cuman bilang aja sama si bapaknya selai coklat yang enak pak. Nah ini dia, pokoknya satu pisang uli itu jadinya 8 teman-teman, karena kulitnya bener-bener kecil banget. Untuk perakatnya sendiri aku di sini cuma pakai air aja ya teman-teman. Tuh kelihatan ya seukuran tangan aku kecil banget. Dan ini isian yang ketiga, keju dan coklat. Udah deh, gampang banget kan ya, udah pada expert deh para bunda-bunda, para moms dan para teman-teman kalau bagian ngelipet-lipet gini. Pokoknya 50 piece harus langsung dihabisin ya, kalau enggak nanti kering karena nggak bisa disimpan lagi setahu aku ya. Udah deh, ini dimasukin ke plastik ziplock juga biar nggak makan tempat untuk nyimpen di freezernya. BTW ini H-4 Ramadan malah udah keburu habis duluan teman-teman. Alhasil aku restock lagi, bikin lagi pisang coklatnya ini buat stok Ramadan. Karena ini ternyata aku cobain dulu ke Pak Su sebelum untuk takjilan, aku cobain buat sarapan gitu, ternyata doyan, jadi ya udah sering banget aku buatin tiap hari, bahkan jadinya udah habis duluan sebelum Ramadan. Dan alhamdulillah ini dia menu berbuka puasa aku di Ramadan pertama ya teman-teman. Ini aku bikin es alpukat cuma pakai susu full cream dan sedikit banget SKM. Dan gak lupa pakai piscok, bener-bener high kalori banget sih. Tapi gak apa-apa lah ya, karena kan kita udah seharian berpuasa, makan yang manis-manis itu udah pasti paling bener banget deh. Nah ini si Bojil juga suka banget sama es alpukat. Oh iya, kalau kalian mau beli kulit lumpianya nanti aku taruh linknya ya. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Aku minta maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat menjalankan ibadah puasa.